Oke, kita bahas perjanjian Renville. Nama yang mungkin nggak asing di telinga kita ya. Tapi di balik nama itu ada sebuah cerita. Cerita tentang kesepakatan damai yang ternyata harganya luar biasa mahal. Konsekuensinya, wah berat banget buat Indonesia yang waktu itu baru seumur jagung. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Dan coba deh pikirin, bisa nggak sih sebuah perjanjian yang katanya buat damai malah bikin satu negara jadi lumpuh? Kedengarannya aneh kan? Tapi, paradoks inilah yang jadi inti pembahasan kita kali ini. Yuk kita bongkar bareng-bareng. Biar dapat gambaran besarnya, kita lihat dulu timeline singkatnya. Jadi, 1945, kita proklamasi kemerdekaan. Keren kan? Tapi 2 tahun kemudian, di 47, Belanda malah datang lagi dengan agresi militer besar-besaran. Nah, setahun setelah itu, di 48, muncullah perjanjian Renville. Apa sih yang sebenarnya terjadi di antara tahun-tahun genting ini? Oke, bagian pertama, sebuah bangsa yang diserang. Jadi, jangan dikira setelah proklamasi itu semuanya langsung aman ya. Perjuangan kita ternyata baru aja dimulai. Indonesia yang masih bayi ini langsung dihadapkan sama ujian yang paling berat. Jadi gini, masalah utamanya tuh simple tapi rumit. Belanda balik lagi. Mereka sama sekali nggak mau ngakuin kemerdekaan kita tanggal 17 Agustus 1945. Tujuannya jelas, mau berkuasa lagi di sini. Dan ya perlawanan bersenjata kita di awal-awal itu belum cukup kuat buat mengusir mereka. Nah, puncaknya itu di sini, agresi militer Belanda pertama. Ini momen yang benar-benar kritis. Coba bayangin, serangan militer supermasif yang bikin negara kita yang baru lahir ini nyaris hancur lebur. Ini bukan cuma pertempuran biasa loh, ini invasi skala penuh. Oke, bagian kedua, dunia internasional turun tangan. Nah, di saat-saat paling genting inilah, tiba-tiba masalah kita ini nggak lagi jadi urusan lokal. Isunya meledak jadi perhatian dunia internasional. Dan ini jadi secercah harapan buat kita. Ternyata, aksi Belanda itu bikin dunia geram. Banyak negara yang ngekam keras, terutama India dan Australia. Mereka ini sahabat kita banget, langsung bawa masalah ini ke PBB. Akhirnya, tekanan internasional makin kenceng, dan mau nggak mau, fokusnya bergeser dari angkat senjata ke meja perundingan. Dari situlah PBB membentuk yang namanya Komisi Tiga Negara atau KTN. Coba deh perhatikan komposisinya, ini menarik banget. Australia itu pilihan Indonesia. Belgia pilihan Belanda. Terus sebagai penengah yang netral ada Amerika Serikat. Tugas mereka ya jadi wasit menengahi konflik ini biar bisa duduk bareng lagi buat berunding. Masuk ke bagian 3, perundingan di atas laut. Nah, ini dia nih bagian yang unik. Lokasi perundingannya nggak biasa, sebagai upaya buat cari tempat yang benar-benar netral di tengah situasi yang lagi panas-panasnya. Jadi idenya katanya itu sederhana. Kita butuh tempat yang netral, di mana nggak ada pihak yang merasa diuntungkan. Dan pilihannya jatuh ke tempat yang nggak kepikiran. Di atas geladak kapal perang Amerika, USS Renville yang lagi lego jangkar di Teluk Jakarta. Nah, dari nama kapal inilah perjanjiannya dapat nama. Dan disinilah ceritanya jadi makin rumit, bahkan ironis. Coba kita lihat siapa aja yang duduk di meja perundingan. Dari pihak kita ada Perdana Menteri Amir Syarifuddin. Tapi dari pihak Belanda, coba tebak siapa pemimpinnya. Raden Abdul Qadir Widjoyo-Atmojo. Yep, orang Indonesia, tapi mewakili kepentingan Belanda. Ini nunjukin betapa peliknya situasi politik waktu itu kan? Oke, sekarang kita sampai ke intinya. Bagian 4, kesepakatan yang menghancurkan. Tepatnya tanggal 17 Januari 1948. Di atas kertas, perjanjian ini kelihatannya sih bagus ya, kayak solusi diplomatik yang elegan. Tapi, kenyataannya? Jadi, isi kesepakatannya ada 3 poin utama. 1. Stop tembak-tembakan, alias gencatan senjata. 2. Dibuat garis batas resmi, yang dikenal sebagai garis Van Mook. Nah, ini yang paling berat. Poin ketiga, pasukan kita, TNI, harus ditarik mundur dari semua wilayah yang ada di belakang garis itu. Supaya kita benar-benar paham seberapa besar dampaknya, coba kita putar waktu sedikit. Sebelum Renville, ada perjanjian Linggarjati. Di situ, Belanda setiganya mengakui kekuasaan de facto kita atas Jawa, Madura, dan Sumatera. Ingat-ingat ya, ini kondisi sebelumnya. Nah, dan inilah kondisi setelahnya. Beda banget kan? Wilayah kedaulatan kita langsung menyusut drastis. Gara-gara garis Van Mook itu, wilayah Republik Indonesia jadi cuma seiprit, cuma sebagian kecil Jawa dan Sumatera. Kita kehilangan Jawa Barat, Jawa Timur, semuanya. Ini bukan sekedar penyusutan, ini amputasi wilayah. Kita masuk bagian terakhir, dampak yang melumpuhkan.
Setelah perjanjian ditandatangani, masalahnya nggak berhenti. Justru ini memicu efek domino, dampak beruntun yang merembet kemana-mana. Ini bukan cuma soal kehilangan tanah, tapi krisis di segala lini. Ini benar-benar kayak pukulan bertubi-tubi. Coba kita urai satu-satu ya. Pertama, wilayah kita jadi sempit banget. Kedua, ekonomi kita dicekik. Belanda langsung pasang blokade, bikin rakyat sengsara. Ketiga, politik langsung gonjang-ganjing. Pemerintahan PM Amir Syarifuddin langsung jatuh, ambruk, karena dianggap gagal total dalam perundingan. Ini bikin rakyat marah, protes di mana-mana. Dan Belanda? Wah, mereka pintar banget manfaatin situasi ini. Mereka bikin negara-negara boneka buat mecah belah kita. Dan bukan cuma itu. Ada satu lagi akibat jangka panjang yang sangat besar. Kekecewaan gara-gara perjanjian ini, apalagi soal TNI yang harus cabut dari Jawa Barat, itu jadi api dalam sekam. Inilah salah satu pemicu utama pemberontakan DITTI pimpinan Kartosoewirjo. Jadi, perjanjian ini malah melahirkan perang saudara, konflik internal baru yang bakal berlangsung lama. Jadi, kita balik lagi ke pertanyaan di awal tadi. Oke, perjanjian Renville memang menghentikan tembak-tembakan untuk sesaat. Tapi kalau kita lihat semua kerugiannya, semua dampaknya, jangan-jangan perjanjian ini sebenarnya bukan perdamaian? Jangan-jangan ini cuma jeda yang kita bayar dengan harga sangat mahal, jeda yang justru jadi panggung buat perang berikutnya yang jauh lebih besar?